Di balik pertumbuhan ekonomi yang stabil, ada jalan-jalan yang dipadati kendaraan. Semuanya menciptakan kesan bahwa kesejahteraan telah merata. Namun, di sela hiruk-pikuk itu, banyak masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi meski mereka tergolong kelas menengah. Mereka terlihat mapan, tetapi sebenarnya berada dalam kondisi rapuh tanpa jaminan, tanpa keamanan finansial, dan dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Apakah kelas menengah yang terhimpit oleh harapan dan kenyataan sudah memenuhi kenyataan mereka, ataukah cuma menjadi harapan semata? Kelas menengah yang seringkali terhimpit di antara harapan dan kenyataan menyimpan kisah-kisah yang nyata di balik dinding rumah mereka. Disinilah kami bertemu dengan Jamal, seorang pekerja keras yang membangun kehidupannya bersama keluarganya, yang meski sederhana tetapi menyimpan kehangatan dan rasa kekeluargaan. Jamal mempunyai alasan tersendiri untuk tinggal di rumah ini. Alasan saya ingin tetap di rumah karena saya merasa sangat nyaman dan saya juga merasa diperhatikan. Di balik setiap langkah pagi yang terburu-buru, tersimpan tanggung jawab dan harapan yang besar. Jamal, salah satu wajah dari kelas menengah, memulai harinya seperti biasa, bersiap untuk bekerja dan menembus padatnya perjalanan kota. Saat ini, ia bekerja sebagai pegawai laboratorium, sebuah profesi yang dipilih bukan semata karena minat, tetapi karena kebutuhan dan kenyataan hidup. Lalu, mengapa pekerjaan ini? Karena inilah yang tersedia dan yang paling memungkinkan untuk menopang keluarga. Tempat kerjanya berada di Oto dengan kondisi yang profesional dan juga tertib. Namun, ia tetap jalani dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Sejak 2023, ia menekuni pekerjaan ini meskipun tidak selalu mudah. Keputusan ini tidak ia ambil sendiri. Ada sosok yang paling berpengaruh terhadap keputusannya, yaitu ibunya yang mendorongnya untuk bertahan dan tetap menjalani kehidupan. Kisah seperti ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang bertahan di antara tuntutan ekonomi dan juga harapan yang tidak akan pernah padam. Awalnya saya tidak menyangka saya akan diterima di perusahaan yang saya inginkan. Alasannya karena perusahaan dengan rumah saya sangat dekat, serta adanya dorongan dari keluarga saya. Sejak pagi hingga senja, Jamal menjalani aktivitasnya dengan penuh kesungguhan. Dari mengawali tugas-tugas rutin hingga menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Setiap detik dihabiskan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Meski berat, ia tetap bertahan karena alasan yang sederhana namun kuat, demi masa depan keluarga dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Cara saya menghadapi tantangan kerja dengan cara saya berpikir bahwa saya adalah kepala keluarga yang harus menafkahi dan melindungi keluarga saya. Hari yang panjang ini berakhir ketika Jamal bersiap pulang, membawa beban sekaligus harapan yang terus ia jaga. Inilah realita kelas menengah berjuang tanpa henti di tengah harapan dan kenyataan yang saling bertaut. Setiap lembar uang yang diterima di akhir bulan bukan hanya sekedar angka. Bagi Jamal, gaji yang ia terima adalah hasil dari kerja keras yang tak kenal lelah. Penghasilan itu tak hanya untuk dirinya sendiri. Sebagian besar diberikan untuk ibunya dan adiknya yang masih bergantung padanya. Karena bagi Jamal, membantu keluarga bukan kewajiban semata, namun wujud dari cinta dan tanggung jawab. Cara saya mengelola keuangan saya dengan cara memilah-milah, seperti untuk bagian ibu saya sebesar 1,5 juta dan juga untuk adik saya dan juga kebutuhan saya. Sejak 2023 silam, ia mulai bisa berbagi.
Meskipun tak selalu cukup, pengelolaan uang yang dilakukan dengan cermat dibagi untuk kebutuhan pokok, cicilan, dan sedikit untuk dirinya sendiri. Belanja kebutuhan sehari-hari biasanya dilakukan di pasar, tempat di mana harga masih bisa dinegosiasikan dan kebutuhan bisa terpenuhi. Di balik senyuman saat memberi, ada beban yang tak terlihat. Inilah potret kenyataan kelas menengah yang terus memberi, bahkan ketika yang dimiliki begitu terbatas. Cara saya dan keluarga saya untuk menekan kebutuhan sehari-hari dengan cara menghemat uang dan juga tidak membelikan keperluan yang tidak dibutuhkan. Inilah potret nyata ketimpangan pendapatan di sekitar kita pada tahun 2025. Di Bandung Barat, upah minimum kabupaten atau UMK telah naik menjadi Rp3,74 juta per bulan. Namun angka ini masih belum cukup untuk dikategorikan sebagai kelas menengah. Menurut berbagai kajian, pendapatan kelas menengah di Indonesia saat ini berada di kisaran 7 hingga 21 juta rupiah per bulan, tergantung jumlah anggota keluarga dan wilayah tempat tinggal. Bahkan jika dibandingkan dengan standar aman dari kemiskinan menurut World Bank, yaitu konsumsi minimal 3,5 kali garis kemiskinan, angkanya berada di sekitar 3,5 juta rupiah per orang per bulan. Artinya UMK Bandung Barat masih sangat dekat dengan ambang kemiskinan dan jauh dari batas pendapatan kelas menengah. Ini menjadi gambaran nyata bahwa meski pekerja sudah menerima upah sesuai UMK, standar hidup kelas menengah masih menjadi sebuah jarak yang sulit terjangkau. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memutus rantai kesenjangan ini agar semua orang bisa hidup layak dan sejahtera? Kelas menengah adalah para pekerja keras yang menjalani hidup dalam tekanan dan keterbatasan, namun tetap bertahan demi keluarga dan masa depan. Meskipun penghasilan terbatas dan tantangan berat, mereka terus bergerak dengan harapan. Bukan simbol kemapanan, melainkan wajah nyata perjuangan yang menjadi tulang punggung kota. Terhimpit antara harapan dan kenyataan, tapi tidak menyerah.